Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini, hari Rabu tanggal 10 Juni 2026. Dan kiranya saudara semua selalu dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, kuat dalam iman dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang penuh kasih karunia, yang selalu setia dan senantiasa memelihara kami. Terima kasih untuk hari baru ini kami kembali ada karena anugerah-Mu dan karena rencana-Mu yang baik bagi kami. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapilah kami Roh Kudus agar kami mengerti dan mentaati setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam Injil Matius pasal 20, ayat yang ke-26 dan 28. Tertulis demikian. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Sama seperti Anak Manusia, datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Saudara yang dikasihi Tuhan, Jose Mujica yang menjabat sebagai Presiden Uruguay era tahun 2010 sampai 2015 sering dijuluki sebagai presiden termiskin di dunia. Dia benar-benar memposisikan dirinya sebagai pelayan rakyat. Dia tidak mau tinggal di istana presiden dan memilih menetap di rumah yang sederhana. Ia menyumbangkan sekitar 90% dari gajinya untuk kegiatan amal. Dan untuk tugas kepresidenan, dia menggunakan mobil VW Beetle tua, kepunyaannya sendiri. Jose Mujica mengatakan bahwa seorang presiden bukanlah raja, tapi warga negara biasa yang dipercayakan oleh rakyatnya untuk mengurus negara. Dan itu sebabnya ia memilih untuk hidup dengan standar yang sama seperti rakyat kebanyakan. Dalam Injil Matius 20 ayat 26 dan 28 ini tertulis, "Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Ketika Tuhan Yesus datang sebagai manusia, Dia tidak bergaya sebagai seorang raja. Dia tidak memilih kehidupan yang berada di istana, tapi Dia memilih menjadi pribadi yang ada di kalangan rakyat biasa. Dan sebagai manusia, Tuhan Yesus menyatakan bahwa Dia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan bahkan untuk memberikan nyawanya untuk penebusan dosa. Dalam istilah Yunani, ada dua kata yang digunakan untuk menyebutkan tentang hamba atau pelayan, yaitu diakonos dan juga doulos. Diakonos adalah orang yang melayani meja. Pelayan biasanya juga bisa disebut sebagai waiter. Seorang pelayan harus penuh dengan sukacita, hati yang sukarela, berusaha untuk mencari tahu kebutuhan orang lain dan memenuhinya dengan apa yang disediakan dengan sebaik-baiknya. Doulos berbicara tentang hamba, seorang yang sungguh-sungguh mengabdikan dirinya untuk melayani. Bahkan doulos itu mempunyai submission atau penyerahan diri yang sangat-sangat tinggi. Kita semua orang-orang yang percaya kepada Kristus adalah diakonos dan juga doulos yang harus punya sikap melayani seperti Tuhan Yesus yang sudah melayani. Kita dapat mulai sikap melayani ini dari dalam tempat tinggal kita, di rumah tangga, di keluarga kita. Kita melayani orang-orang di dalam
lingkungan kita yang terkecil, belajar melayani dari hal-hal yang kecil, dan miliki sikap melayani ini dimanapun kita berada. Ada kalanya kita berpikir, kalau kita bersikap melayani, kita akan diinjak-injak. Kita perlu, saudara, tetap tenang, karena jaminan kita adalah firman Tuhan. Hikmat Tuhan akan diberikan kepada kita, untuk kita dapat mengerti bagaimana kita harus bersikap dalam berbagai situasi. Miliki sikap dan hati yang melayani, seperti Tuhan Yesus yang melayani. Kita semua dipanggil untuk melayani. Dan karena itu, sepanjang hidup kita, hari-hari yang diberikan Tuhan kepada kita merupakan kesempatan untuk kita melayani Tuhan dan melayani sesama kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu. Firman-Mu menolong kami untuk lebih lagi mengerti apa yang seharusnya kami lakukan sebagai pribadi-pribadi yang Tuhan izinkan hidup di dunia ini. Kami adalah hamba-hamba-Mu, kami adalah pelayan-pelayan-Mu. Karena itu bentuk hati kami Tuhan, sehingga kami dengan sukacita dan sukarela mau melayani. Tidak bersikap tinggi hati dan menuntut dilayani, tapi kami mau melayani, dimulai dari dalam keluarga kami. Berkatilah kami Tuhan di sepanjang hari ini, dalam segala tugas aktivitas kami, dalam studi, pekerjaan, usaha, pelayanan, dan dalam segala hal. Pimpin dan sertai kami, berkemenangan di dalam segala perkara. Kami bawa setiap permohonan doa, setiap pergumulan yang kami alami masing-masing. Lawatlah ya Tuhan, nyatakanlah kuasa pertolongan dan mujizat-Mu bagi kami. Kami percaya ada kesembuhan, ada pemulihan, ada kelepasan, ada semangat baru, ada berkat yang dicurahkan, ada jalan keluar yang Tuhan nyatakan, dan mujizat-Mu yang heran dimanifestasikan. Berkatilah bangsa kami Indonesia dan juga semua bangsa di dunia ini. Berikanlah keamanan, kedamaian, dan kesejahteraan, dan curahkanlah roh-Mu agar setiap orang dari segala bangsa percaya kepadamu dan menerima anugerah keselamatan. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.